Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 7? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi yang di bab pertama di semester 2, yaitu masih tentang keberagaman. Nah, kalau materi kali ini yaitu pentingnya keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pasti masih ingat kan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, bagus. Kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama, di sini ada hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu sama dengan ungkapan Jawa kuno. Nah, ungkapan Jawa kuno itu di sini Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu dikutip dari puisi Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantula dari Kerajaan Majapahit. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yaitu persatuan dan kesatuan, keragaman, ada suku, ras, agama, antar golongan, dan lain-lain. Jadi masih ingat ya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, next. Nah, di sini ada landasan hukum mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Landasan hukum itu artinya dasar hukum yang melandasi ditetapkannya Bhinneka Tunggal Ika. Ada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 dan pasal 36A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada di buku kalian ya, mengenai isi dari peraturan dan pasal 36A. Lanjut. Di sini ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada common denominator, yaitu mencari persamaan dalam perbedaan. Ya, bukan berarti perbedaan itu menjadikan suatu masalah. Berikutnya ada yang kedua, tidak bersifat sekretarian dan inklusif. Artinya seluruh warga negara Indonesia tidak dibenarkan menganggap dirinya atau kelompoknya merupakan orang yang paling benar, yang paling hebat atau yang paling diakui. Ya, tidak boleh nih, walaupun kita berbeda-beda suku, warna kulit, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, tidak bersifat formalistis, artinya tidak hanya menunjukkan sikap yang kaku dan semu, tetapi justru menonjolkan sifat yang menyeluruh. Kemudian yang keempat, bersifat konvergen, artinya bila negara telah dilanda masalah mengenai keragaman, bukan untuk dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu yang dapat membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Jadi justru dicari solusinya ya dari masalah tersebut, bukan dibesar-besarkan. Jadi mengerti ya, untuk prinsip ada 4. Kemudian ada ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4 juga ya. Yang pertama, adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Yang kedua, tidak ada rasialisme ya. Yang ketiga, tidak ada sikap diskriminatif, tidak ada perbedaan ya antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, terbinanya sikap saling menghormati. Kemudian setelah ada ciri-ciri, prinsip, di sini ada manfaat dari keberagaman itu sendiri. Yang pertama, terciptanya sikap saling menghormati, yaitu menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, ada terciptanya kesejahteraan Indonesia, yaitu perbedaan dan kemajemukan bangsa Indonesia menjadi daya tarik bangsa lain untuk berkunjung. Nah, justru nih
karena adanya perbedaan suku bangsa nih kan dari Indonesia. Nah, menjadikan warga asing itu tertarik nih untuk Indonesia. Contohnya nih yang sering nih yang ada di TV-TV, misalnya warga negara asing mana nih berkunjung ke Bali. Nah, seperti itu ya, menjadi daya tarik sehingga Indonesia mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Nah, yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan, yaitu perbedaan bukan justru menjadi kendala, tetapi mempererat hubungan antar daerah. Ya, jadi perbedaan itu intinya bukan masalah, ya, bukan suatu masalah untuk Indonesia, malah justru menjadi daya tarik, menjadi mempererat hubungan antar daerah. Nah, tadi ada manfaat, kemudian ini ada sikap positif. Yang pertama, sikap simpati dan empati. Nah, simpati empati ini hampir sama, cuma kalau empati ini sudah menunjukkan tindakan, ya, tindakan seperti kita melihat orang yang terkena musibah, kita turut merasakan, lalu kita melakukan tindakan nih, misalnya menjenguk, ada membantu, ada memberi selamat kepada orang berbahagia, seperti itu. Nah, kemudian ada sikap kerja sama, contohnya kerja bakti dan gotong royong. Yang ketiga, ada sikap nasionalisme, yaitu ikut siskamling, membela dan menjaga kedaulatan dan melestarikan. Sikap nasional itu cinta daerah ya, bangsa Indonesia ya. Berarti membela, menjaga. Nah, kemudian yang keempat ada sikap demokratis dan anti diskriminasi. Berarti anti diskriminasi ini anti perbedaan ya. Masyarakat bebas mengutarakan pendapat tanpa memandang perbedaan. Demokratis kan mengutarakan pendapat. Berarti ketika kita mengutarakan pendapat, kita tidak memandang nih dia dari bangsa mana, dia dari suku ras apa, seperti itu. Kemudian ada implementasi, berarti sikap ya, sikap dalam keberagaman nih. Yang pertama perilaku inklusif, yaitu seseorang harus dapat menganggap bahwa dirinya masuk ke dalam suatu populasi yang luas, sehingga sifat sombong atau melihat dirinya melebihi dari yang lain tidak muncul. Ya, perilaku inklusif. Kemudian yang kedua, mengakomodasi sifat pluralistik, yaitu suku bangsa, bahasa, adat, agama, ras, serta budaya jumlahnya sangat banyak. Nah, harus diimbangi dengan sikap toleran, kasih sayang, saling menghormati, yaitu di mana ada perbedaan justru ada sikap toleran, kasih sayang, menghormati, itu sikap pluralistik. Kemudian ada musyawarah untuk mufakat, yaitu segala perbedaan dicari solusinya di tengah untuk mencari inti kesamaannya, ya, supaya di mana perbedaan pendapat ini dapat menyatukan apa nih pikiran yang menjadi landasan dalam kelompok tersebut. Nah, yang keempat, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Nah, rasa itu akan terbentuk dengan dilandasinya rasa saling kasih mengasihi dan juga saling menyayangi, ya. Nah, jadi sudah mengerti ya, di bab keberagaman ini masih sangat muda. Intinya di dalam perbedaan itu jangan justru kalian menjadikan sebuah masalah, ya, justru menjadikan sebuah daya tarik dari bangsa lain, seperti itu. Di sini ada tugas kelas 7, sama ya, seperti minggu kemarin membuat bagan. Di sini ada sikap, nah contoh tindakan, misal toleransi. Di rumah itu seperti apa toleransinya, di sekolah itu toleransinya seperti apa. Sama nih, simpati juga di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, sampai demokratis. Ya, contohnya di rumah apa nih demokratisnya, di sekolah apa tindakannya ya. Ini kalian buat minimal tindakannya ada 3. Ya, 3 atau lebih. Tidak boleh kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 3. Jadi ini kalian buat di buku tulis seperti kemarin. Nanti kemudian difoto, kirim WA ke ibu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.